Sekarang kamu bisa share apa aja loh di medsos. Dan pernah kepikiran nggak? Gereja nge-share kabar baik itu kayak gimana sih? Nggak cuma di gereja doang loh. Ini namanya pewartaan atau kerigma. Intinya, ikut nge-share kabar kalau Yesus itu the real savior. Gimana sih caranya? Yuk kita bedah 7 pilar kerigma. Kita mulai dari akarnya. Pewartaan itu pasti bukanlah ide yang baru. Yesus Kristus adalah puncak dari pewahyuan, sabda Allah yang menjelma. Gereja ada karena sabda ini. Kita harus mempertahankan pewartaan yang diwariskan oleh para rasul, sebab pewartaan inilah yang menjadi kekuatan yang membangun gereja. Maka dari itu, Yesus adalah pondasi dari pewartaan atau kerigma ini sendiri. Oke, jelas pondasinya Yesus. Tapi gimana kita tahu cerita aslinya benar? Tentu aja kita cek sumber utamanya. Kitab suci itu kesaksian normatif. Kenapa? Karena ini sabda Allah yang sudah tertulis. Ini bukan buku dongeng, tapi norma, standar hidup kita. Tugasnya apa? Biar iman kita nggak gampang goyah, dan kita juga nggak salah arah. Jadi, jangan lupa untuk cek kitab suci kamu secara rutin, biar nggak hoax. Nah, sumber sekarang sudah aman. Tapi kalau cuma di buku doang, ya nggak seru dong. Sabda itu kan harus ada action. Kita lihat gimana kerigma dihidupkan dalam action. Sabda Tuhan aktual itu gampang, nggak cuma omong doang. Sabda itu harus nempel di kehidupan kita. Ketika kamu peduli sama teman, kamu ikut pelayanan, kamu jadi terang dimanapun kamu berada, itu pewartaan. Itu namanya kerigma diaktualisasi. Seluruh hidupmu adalah jawaban buat panggilan Kristus. Nah, action sudah. Sekarang, siapa sih leader di gereja yang make sure semua ini on track? Kita bahas role resminya. Di gereja ada peran-peran penting, yaitu ada wewenang mengajar, yaitu magisterium, itu tugas uskup atau paus buat jaga ajaran. Ada teologi, yaitu proses penjelasan iman kita secara ilmiah. Intinya, mereka nggak cuma hanya mengatur, namun melayani agar iman kita nggak melenceng. Ini adalah tugas hierarki, tapi hasil riset ini harus melayani umat, bukan sebaliknya. Jadi, mereka nggak bikin aturan baru, tapi memastikan yang lama tetap valid. Pewarta sabda itu kamu. Setelah dibaptis, kita semua dipanggil, khususnya yang awam dan terlibat di katekese. Tugasnya, tentu saja untuk membantu orang memahami lebih dalam tentang iman. Gak perlu jadi pastor untuk nge-share kabar baik. Pewartaan lain seperti homili memang penting. Tetapi, pewartaan personal kita jauh lebih nendang. Yuk, dimulai dari circle pertemananmu. Wah, jadi tanggung jawab pewartaan itu ada di tangan kita juga loh. Nah, di zaman sekarang, gimana cara kita deliver pesan ini? Dan pakai alat apa? Ini dia tools kita, sarana komunikasi. Gereja harus melek teknologi dan up to date guys. Kita bersharing kabar lewat YouTube, Instagram, atau TikTok. Tapi hati-hati, kita harus kritis, jangan gampang kena propaganda. Tugas kita adalah menyebarkan kebenaran yang bersumber dari iman, bukan cuma clickbait. Ingat, media sosialmu itu mimbarmu. Oke guys, udah clear ya? Pewartaan itu nggak serumit itu kan? Pewartaan atau kerigma itu tugas kita semua. Kita menjadi bagian dari pewarta sabda. Nah, maka dari itu, tunggu apa lagi? Yuk kita menjadi pewarta sabda dengan memanfaatkan teknologi yang kita punya.